anak bangsa. Ada beberapa pendapat yang masuk dan kita coba untuk mensinkronkan pendapat tersebut dengan dialog yang akan segera kita ikuti bersama dengan narasumber Bapak Dr. Firdaus Muhammad, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Makassar, juga ada Pak Asram Jaya yang merupakan Komisioner KPU Sulawesi Selatan, serta ada satu perwakilan dari Gen Z ini ya, Muhammad Rifki, Ketua OSIS dari SMA Negeri 20. Anda bisa bergabung sebentar melalui line telepon kami di nomor 0821 3333 9440. Siaran ini juga bisa Anda saksikan langsung di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga melalui akun YouTube RRI Makassar. Saya coba menyapa dulu narasumber yang hadir di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada adik kita Muhammad Rifki. Baik, Muhammad Rifki ini panggilan akrabnya siapa nih? Panggil saja Rifki, Kak. Panggil saja Rifki, kayak judul lagu ya. Oke, sementara itu melalui line telepon ada Pak Asram Jaya, Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asram. Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dr. Firdaus. Baik, kemudian kita mulai perbincangan kita ini untuk yang sekali lagi untuk yang menyaksikan kami melalui fanpage Facebook Pro 1 ataupun di YouTube bisa komen langsung di kolom komentar. Nah, saya ke Pak Asram Jaya dulu ini Pak Firdaus, izin karena Pak Asram ada beberapa kegiatan ini ya, semakin dekat dengan 2024 semakin banyak kegiatan komisioner di KPU Sulsel. Pak Asram, topik kita hari ini adalah pemilu asik menyatukan Indonesia. Dari beberapa pendapat yang masuk pada sesi opini publik pagi tadi di acara sebelumnya Pak Asram, banyak pendengar kita, masyarakat yang mengatakan pemilu itu tidak akan pernah menyatukan Indonesia karena ada berbagai macam pilihan di sana. Dan salah satunya lagi yang menyebabkan hal tersebut karena perbedaan pilihan tersebut belum menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat kita untuk fine-fine saja gitu dengan orang yang berbeda pilihan, berbeda pendapat dengan kita. Jangankan di pemilu ya, pada diskusi saja ketika terjadi perbedaan pendapat itu kayaknya susah menerima ya. Ini menurut Pak Asram, apakah pemilu 2024 nanti akan menjadi sebuah pemilu yang asik yang bisa menyatukan Indonesia, Pak Asram? Yang pertama gini, harus dibuat asik lah. Harus dibuat asik ya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa pemilu sesungguhnya sudah dimulai tahapannya di 14 Juni 2022. Iya. Jadi bergerak 20 bulan ke depan sampai hari H, 14 Februari 2024. Nah, soal pemilu asik menyatukan Indonesia, hal yang substansi mungkin kita bisa diskusikan bersama. Iya. Pemilu itu kita memilih pemimpin kita, memberi mandat pada pemimpin yang akan kita pilih baik di legislatif maupun di eksekutif, DPRD, kabupaten, provinsi, DPR RI, presiden dan wakil presiden serta dewan DPD. Mereka yang kita pilih ini yang akan memikirkan bangsa ini, daerah ini 5, 10, bahkan 25 tahun ke depan. Nah, dalam konteks itu, sesungguhnya pemilu adalah kita memikirkan dan memilih secara bersama-sama arah bangsa ini, arah daerah kita ke depan, 5 atau 10, bahkan 25 tahun ke depan. Nah, dalam hal itu, sesungguhnya pemilu menempatkan bahwa kita sedang membincangkan, kita sedang mendiskusikan masa depan kita, yang kemudian kita beri mandat kepada orang tertentu untuk memikirkan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk aturan. Nah, kalau masa depan yang kita diskusikan, kita bincangkan, harusnya asik dong, kan gitu. Iya. Nah, kalau masa depan kita diskusikan secara bersama-sama, tidak ada alasan saya kira untuk kita katakanlah bertengkar dan kemudian tidak bisa duduk secara bersama-sama. Nah, artinya substansi pemilu adalah ada dua hal. Kita memikirkan, membincangkan masa depan kita bersama dan kemudian menyatukan kita bersama, karena yang kita pikirkan, yang kita diskusikan, yang kita bincangkan sesungguhnya masa depan kita.
Jadi nggak ada alasan. Nah kalau seperti itu harusnya asik dong pemilunya. Iya. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, Pak Asram, saya ke Pak Firdaus dulu ini. Pak Firdaus melihat apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Asram. Pemilu itu sebenarnya membincangkan masa depan kita dengan memilih pemimpin yang akan mengarahkan masyarakat, mengarahkan kita, bangsa Indonesia ini ke masa depannya. Seharusnya jadi sesuatu yang mengasihkan. Tapi karena adanya perbedaan pilihan itu, atau mungkin lebih pada perbedaan perspektif atau apa istilahnya ya, sudut pandang ini ya, akhirnya sangat sulit untuk melihat terjadinya persatuan di kegiatan pemilu itu. Seperti tahun kemarin 2019 itu kan diwarnai dengan ada politik, money politik selalu ada di hampir setiap penyelenggaraan pemilu kita. Ditambah lagi dengan yang paling booming di 2019 itu adalah politik identitas ya. Itu sangat memecah belah. Nah kalau Pak Firdaus melihat apa yang disampaikan Pak Asram ini, apakah bisa menjadi seasik itu Pak nantinya? Ya, terima kasih Pak Asram yang saya hormati, para pendengar. Pertama soal asik, pemilu asik itu awal dari upaya kita mengubah mindset. Sebab selama ini orang menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu gaduh, politik itu konfrontatif, berakhir fragmentasi, kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Sehingga rasanya berpolitik itu sesak gitu. Bagi masyarakat melihatnya hanya menjadikan kita terpolarisasi dan lain sebagainya. Karenanya pemilu asik bagi saya ini sebuah diksi yang harus dipelihara lalu kemudian didengungkan terutama kepada pemilih pemula agar dari awal mereka mengenal bahwa pemilu itu asik. Seperti Pak Jokowi mengatakan ya berpolitik itu harus bergembira gitu. Bahwa happy. Karena kalau kita dari mindsetnya, energinya negatif, itu sudut pandang kita apapun misalnya tawaran dari lawan politik lah seperti itu sudah nggak ada lagi ruang kita untuk bisa membenarkan. Padahal yang disampaikan itu boleh saja ide-ide cemerlang, tetapi terlebih awal yang dibangun adalah kebencian, permusuhan, sehingga menjadikan politik itu tidak asik. Jadi ini sebenarnya ikhtiar kita untuk membangun masa depan seperti yang dikatakan Pak Asram tadi, bahwa masa depan negara itu ya memang kita juga harus memulai dari energi positif. Ya kita memandang bahwa pemilu itu asik dan itu temporal. Dalam pengertian setelah selesai 14 Februari 2024 ya udah selesai pestanya. Yang harus dijaga adalah mulai sekarang dari bulan Juni yang lalu sampai hari H nanti itu harus dibuat suasana politik yang asik, pemilu yang asik, pilkada yang asik. Yang kedua adalah soal menyatukan Indonesia. Ini yang harus menjadi tujuan kita. Karena kalau dari awal kita terjadi fragmentasi, perpecahan, politik identitas dan lain sebagainya dan seterusnya, itu mengarah kepada perpecahan. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, sebenarnya pesta demokrasi sudah selesai, sudah lama selesai, tetapi menjelang itu terjadi konfrontasi. Pada saat setelah pelantikan terjadi suasana-suasana yang masih belum move on gitu, misalnya kelompok-kelompok yang merasa kalah lalu kemudian menjadi oposisi. Itu sebenarnya bukan sebagai oposisi yang ingin melihat secara jernih persoalan bangsa ke depan, tetapi lebih sebagai bentuk balas dendam, ingin agar lawan politik yang mengalahkan itu jatuh atau tidak berhasil. Jadi mindset ini yang perlu dijaga. Jadi tujuan kita berdemokrasi, berpolitik, berpemilu, berpilkada itu adalah justru ingin menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi politik itu bukan memecah, justru harus dijadi alat pemersatu. Nah, karenanya harus diantisipasi isu-isu soal politik identitas, politik berbasis sara, berbasis kesukuan, agama, identitas agama. Nah, yang repot adalah karena ini juga masih dipanggungkan. Dipertontonkan oleh para elit politik. Elit politik lah yang sering membawa-bawa isu-isu sara gitu, politik identitas, yang kemudian membuat provokasi-provokasi. Jadi selain pada masyarakat juga kita berharap pada elit-elit politik supaya untuk mencapai tujuannya yang mulia menjadi penguasa itu kita harapkan juga prosesnya dia mengedepankan pemilu yang asik, tujuannya menyatukan negara dan bangsa, bukan
menghalalkan segala macam cara, termasuk menjual isu-isu agama yang berpotensi memecah itu untuk tujuan politiknya. Oke. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana negara bangsa ini bersatu maju untuk kebersamaan kita. Oke. Nah, itu penjelasan dari Pak Firdaus yang menanggapi tadi penjelasan dari Pak Asram. Saya ke generasi Gen Z ini ya, satu-satunya yang terlihat segar di antara kami. Oke, Rifki selaku Ya. Ketua OSIS SMA Negeri 20. Rifki, kalau mendengar diksi tadi Pak Firdaus sudah menyampaikan bahwa ini diksi yang bagus, pemilu asik. Kalau mendengar istilah pemilu asik itu kira-kira dalam benaknya Rifki seperti apa gambarannya? Mungkin Kak, kalau dari saya sendiri itu sebagai generasi muda memikir pemilu itu asik. Pemilu asik. Nah, seperti yang kita tahu ini, kalau mungkin di kalangan saya umur-umur belasan saya seperti 17 tahun, 18 tahun Aduh, itu Rifki. apa-apa disiarkan. Kita lihat itu jadi kayak jadi males untuk memilih. Jadi mungkin dengan pemilu asik ini bisa merubah pola pikir anak muda Indonesia untuk bisa berani memilih, bisa berani untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi pemilu asik mantap sekali menurut saya. Oke, Rifki, usianya sudah 17 ini ya? Iya, Berarti sudah. tahun 2024 nanti insya Allah menjadi pemilu yang pertama. Iya, insya Allah. Kira-kira ini kan ya sesuatu yang pertama kali dilakukan itu biasanya ada sensasi tersendiri ya. Misalnya pertama kali pertama kali jatuh cinta atau pertama kali macam-macam lah. Iya. Kalau persiapannya untuk pertama kali memilih pada 2024 nanti apa yang kira-kira Rifki lakukan ini? Sebelumnya sih saya excited sekali karena tahun depan sudah mau memilih ya. Iya. Tapi ada juga rasa-rasa takut, rasa-rasa ragu untuk memilih. Cuman saya sih untuk mempersiapkan diri untuk memilih itu cukup cukup percaya saja dengan apa yang saya rasa benar. Itu yang saya harus pegang dari awal. Kira-kira selama ini guru-guru di sekolah atau mungkin orang tua itu pesan-pesan nggak sama Rifki? Rifki, kamu udah 17 tahun, nanti tahun 2024 akan memilih, kamu pilih pemimpin yang seperti ini ya, atau akses informasinya ke sini ya supaya pilihan kamu itu tidak mengecewakan nantinya. Kalau yang seperti itu tidak ada sih Nggak Kak. ada. Tidak ada. Oke. Baik, Pak Asram, ini sudah mendengar pernyataan dari pemilih pemula kita ini ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari kesiapannya sendiri, Rifki sepertinya masih perlu diarahkan ini kalau kita lihat ya. Karena untuk memilih itu kita harus tahu dulu nih siapa yang bakal dipilih dan apa program-programnya orang yang akan kita pilih ini. Menurut Pak Asram, apakah Gen Z kita yang bakal menjadi pemilih pemula nanti itu sudah cukup terinformasi dengan cara memilih pemimpin yang baik, kemudian menyimak track record atau catatan rekam jejak mereka, atau seperti apa sebenarnya Pak Asram? Ya, satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa pemilu atau pelaksanaan pemilu ini tidak hanya tidak bisa KPU sendiri. Iya. Kita butuh partisipasi masyarakat. Nah, dalam hal ini Gen Z ya, Gen Z. seperti Muhammad Rizky ini, sekarang ruang publik, khususnya misalnya di media sosial, itu cukup terbuka untuk kemudian misalnya mencari informasi, mengenali misalnya calonnya. Iya. Dari situ katakanlah ruang virtual itu bisa diefektifkan untuk mendiskusikan, mengenali para calon baik legislatif maupun eksekutifnya. Sekali lagi karena mereka yang kita akan pilih ke depan, mereka pula yang akan memikirkan bagaimana gerak bangsa ini. Nah, sehingga itu apa yang perlu kita titipkan untuk masa depan kita bersama. Generasi Z itu apa kira-kira kebutuhannya ke depan. Soal kebijakan misalnya pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang lain yang dianggap penting untuk generasi misalnya seperti ada Rizky 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan.
dari situ kemudian bisa sama-sama didiskusikan. Kemudian melihat calon, apakah calon ini punya kompetensi, punya integritas, lalu kemudian dari situ kita bisa titipkan aspirasi generasi Z misalnya. Nah, kalau kemudian wacana seperti yang disampaikan atau yang ditekankan Pak Dr. Firdaus tadi bahwa kita harus diisi dengan diksi yang positif. Nah, memulai dengan itu, mendiskusikan secara bersama-sama apa aspirasinya. Kemudian bagaimana melihat para calon. Yang menjadi problem selama misalnya ya di dalam dinamika proses pemilu, ya karena isu-isu seperti SARA, hoax, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Dr. Firdaus soal politik identitas, bencian, permusuhan itu bisa muncul karena hal-hal seperti itu, karena diisi dengan wacana dan diksi yang negatif. Nah, pemilu menjadi asik kalau kemudian kita sudah membangun diksi wacana yang positif. Karena tidak ada alasan sesungguhnya untuk kita membangun hal-hal yang negatif, yang karena yang kita pikirkan adalah masa depan kita. Harusnya bisa duduk sama-sama. Karena untuk kepentingan bersama, masa depan kita bersama, tidak ada alasan tidak asik. Kalau kita asik mendiskusikan masa depan, pasti bagus hasilnya. Karena masa depan kita sama-sama kita diskusikan, tidak ada alasan untuk berpisah. Bahwa perbedaan itu saya kira wajar. Jadi perbedaan itu dianggap diposisikan sebagai sebuah gagasan yang berbeda. Karena demokrasi itu membuka ruang demokrasi gagasan, demokrasi ide. Jadi ide gagasan saya kira wajar perbedaan, tapi gagasan dan ide itu adalah hal yang positif. Jadi dinamikanya itu akan bergerak ke arah yang positif pasti. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Asram, menarik ya kalau kita mendengar statement yang terakhir itu, gagasan atau ide itu adalah hal yang positif. Tapi sayangnya seringkali perbedaan gagasan, perbedaan ide itu justru menjadi hal yang negatif ketika disampaikan. Saya penasaran nih, sebelum saya ke Pak Firdaus, saya ke Rifki dulu. Rifki, kalau berbeda pendapat lagi diskusi misalnya di kelas, terus terjadi perbedaan pendapat seperti itu, apakah masing-masing teman-temannya Rifki bisa menerima bahwa oh Rifki punya pendapat seperti ini, yang sini punya pendapat seperti ini? Kalau saya kira sih harus terima ya, karena kita sebagai negara demokrasi juga dari SD kita diajarkan kita itu negara demokrasi, harus bermusyawarah dalam mengambil pendapat, mengambil keputusan. Jadi kalau semisal ada perbedaan pendapat ya kita diskusikan lagi, kita cari jalan tengahnya, kita musyawarahkan lagi sampai ketemu titik tengahnya dan kita terima kesepakatan itu bersama-sama. Jadi tidak ada yang namanya perpecahan atau perbedaan pendapat yang menimbulkan permusuhan. Oke, ini kebiasaan ini ya, karena Rifki ini ketua OSIS ya Rifki ya, di SMA Negeri 20. Jadi biasa ya beradu argumen dengan teman-teman, tapi nggak bermusuhan. Nggak sampai tawuran ya. Oke. Nah, sebelum penelpon nanti penelpon kami buka di sesi yang kedua. Saya ke Pak Firdaus dulu. Pak Firdaus, untuk melihat kenyataan seperti ini ya, ini Rifki kan baru mau mulai nih berkontribusi pada sistem pemerintahan kita. Sementara ada diksi positif yang harus selalu dihadirkan agar bisa membuat pemilu itu nanti akan berakhir dengan tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita lihat apakah Rifki ini dan juga teman-temannya di usia-usia mereka ini sudah cukup dewasa ya menerima perbedaan itu, Pak? Terima kasih. Mulai saya dari Rifki tadi pernyataan awal itu ketika misalnya membahasakan pemilu itu asik, sepertinya ada keterkejutan. Pemilu itu asik karena yang selama ini dipertontonkan dan dia akses, dia dilihat yang itu justru perseteruan, fragmentasi, konflik dan sebagainya dan seterusnya, sehingga kadang-kadang melelahkan untuk melihatnya. Ketika mengatakan pemilu itu asik,
apakah benar atau tidak itu. Jadi ada keterkejutan ketika ada diksi digunakan pemilu itu asik. Sehingga dengan demikian menjadi mengusik ya. Jadi dia tiba-tiba terusik. Apa betul pemilu itu asik? Atau justru berpijak dari kesadaran nasionalisme yang dibangun di lembaga pendidikan. Rifki ketika bicara seperti tadi itu kan sudah sangat dewasa. Ini kedewasaan berpolitik sudah dimiliki sekalipun usianya masih sangat muda. Dibanding misalnya para elit-elit yang justru kadang kekanak-kanakan dari sebenarnya argumen-argumennya, cara berpikirnya. Jadi ini persoalan kedewasaan berpikir, bukan soal usia, tetapi kedewasaan untuk menerima perbedaan, menerima kenyataan, dan orientasinya adalah bagaimana negara bangsa bersatu. Maka harapan kita ini sebenarnya saya menyebutnya, kalau biasa kita menggunakan istilah edukasi politik, ini justru saya ingin menggunakan istilah lain, mitigasi politik. Dalam pengertian politik yang kadang-kadang dianggap kotor, politik identitas, lalu kemudian money politik terutama sekali. Ini kita mau memitigasi, kayak mitigasi biasanya cocoknya untuk bencana. Tapi bagi saya money politik itu kan bencana demokrasi, bencana kepemiluan. Nah, kita ingin memitigasi lah gitu, mencegah dari awal anak-anak kita itu mengedukasi supaya terhindar dari money politik. Ini pemilih pemula. Anda bisa bayangkan kalau pemilih pemula tiba-tiba diracuni dengan money politik. Yang ada dalam mindsetnya saya dapat berapa? Sehingga ada istilah wanipiro. Bayangkan kalau di mindset anak-anak 17 tahun pemilih pemula, lalu kemudian mereka diperhadapkan dengan situasi wanipiro. Lalu kemudian ada polarisasi. Mereka diajari untuk bagaimana mendukung kandidat tertentu dengan di pressure itu supaya menjadikan lawan politik itu benar-benar lawan yang harus dilawan gitu. Kita ingin generasi milenial khususnya, karena itu nanti yang pemilih terbesar. Saya menyebutnya sajalah 50+1, saking banyaknya gitu. Yang punya data real itu kan Pak Asram. Iya. Tetapi melihat dari generasi generasi muda yang masuk ke kategori milenial, apakah generasi Z, generasi Y, itu jumlahnya sudah sampai 50-an dibanding kalau secara keseluruhan jumlah pemilih. Nah, kalau kita sudah bisa mengedukasi, bahkan tadi mitigasi terhadap pemilih pemula supaya dia orientasi berpolitiknya itu memilih demi untuk menyelamatkan negara bangsa dengan menyehatkan demokrasi, tidak terjebak pada polarisasi, fragmentasi, konflik, isu sara, politik identitas. Karena ini kan seperti saya katakan tadi, sebenarnya yang merusak itu adalah perilaku dari elit. Misalkan politik identitas itu kan tiba-tiba menjadi suguhan baru yang kita lihat ditonton 200 juta lebih warga Indonesia menonton bagaimana politik identitas dimainkan ketika Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Itu seandainya mungkin di daerah bagian timur seperti itu mungkin tidak terlalu menjadi sorotan. Ini Jakarta, ya, sehingga ini harus disudahi atau sedikit banyaknya akan dikikis, dan kita harus menyelamatkan pemilih pemula dengan mengajak tadi pemilih itu asik. Pemilih itu asik bisa saja mungkin mereka terkejut apa benar, tetapi kalau mereka anak-anak muda ini justru memiliki dengan kesadaran tadi, kedewasaan berpikir seperti saudara Dinda Rifki ini, itu justru bisa menjadi sebuah kekuatan yang justru menjadi antitesa dari perilaku elit-elit selama ini. Bahwa politik itu asik, bukan bermusuhan, bukan tawuran. Politik itu harus memilih untuk keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk apa kita berpolitik? Lalu kemudian tujuan apa? Berakhir dengan permusuhan. Seperti yang terjadi selama ini. Apalagi kalau misalnya Pilpres yang head to head itu buruk sekali. Karena terjadi misalnya Jokowi Prabowo itu. Untuk 2 kali periode seperti itu terjadi fragmentasi di masyarakat, bahkan di dalam internal keluarga. Itu kan, nah kita tidak ingin hal itu terjadi lagi. Nah, makanya kita juga berharap dari PKPU, lalu kemudian undang-undang politik, kemudian PKPU, kemudian aturan-aturan di internal partai, supaya koalisi-koalisi itu dibangun memang dari awal untuk menyehatkan juga demokrasi.
Jangan membuat head to head misalnya. Atau kandidat-kandidat itu menjual isu-isu yang justru berpotensi untuk memang marketable itu. Kalau misalnya agama itu kan marketable, ya. Karena saya tidak lagi berpikir, saya sudah menjadi buta terhadap apa program kerja Anda. Tetapi yang menonjol agama saya dengan dia sama atau beda gitu. Itu yang menjadi merusak, dan itu yang banyak dimainkan oleh elit politik, dan itu berhasil. Kenapa berhasil? Karena memang kan itu kalau orang sudah bicara kesukuan, orang bicara agama, Identitas, itu identitas, kita sudah nggak lihat lagi apakah Anda berprestasi atau tidak. Yang terjadi adalah isu-isu sara itu, dan itu yang menjadi antitesa dari demokrasi yang kita bangun. Oke, baik Pak Firdaus, ini penjelasannya detail, rigid sekali ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak untuk berpindah ke sesi selanjutnya, di mana saya akan buka kesempatan untuk pendengar kita di 0821 3333 9440. Dan Pak Asram, ini mungkin akan memulai kegiatan selanjutnya Pak Asram ya? Iya, saya mohon maaf tidak bisa ikut sampai selesai. Iya. Dan saya kira menarik itu apa yang saya jadi ingin mempelajari lebih jauh dengan dari Dr. Firdaus itu mitigasi politik menarik. Baik. Mudah-mudahan ada waktu nih Pak ya untuk membreakdown apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Firdaus. Iya. Baik. Halo Dr. Firdaus, dari Muhammad Rizky. Mohon maaf nggak bisa sampai selesai bergabung. Baik, terima kasih Pak Asram waktunya bersama RRI pagi hari ini. Baik pendengar, kita jeda dulu sejenak, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Lihatlah, lihat pemandangan betapa
Lintas Makassar Pagi. Kami masih temani Anda di Lintas Makassar Pagi, sesi dialog interaktif di kesempatan pagi hari ini berbicara tentang pemilu asik menyatukan Indonesia. Ada perwakilan dari Gen Z kita, Rifki ya, kemudian juga ada Bapak Dr. Firdaus Muhammad dari Universitas Islam Negeri Makassar, Alauddin Makassar, pengamat politik. Saya agak terpecah konsentrasi dengan suara telepon nih. Pak Firdaus, Rifki, kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak, di mana? Dengan Pak Jono di Makassar ini. Pak Jono, silakan Pak Jono. Iya. Selamat pagi Pak Firdaus. Ya, selamat pagi. Ya. Adinda Rifki ini. Iya. Andinda Rifki ya. Ini bukan Adinda, Ananda. Begini, kalau pemilu asik untuk besok saya kira seperti tadi yang saya katakan tadi pagi masih jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Panggang dari api. Pertama, itu politik ya beda tipis dengan sepak bola. Segala cara akan dilakukan untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai tujuan. Namun bedanya, kalau di sepak bola dia bisa menerima kekalahan. Kalau di politik, itu tadi kata Pak Firdaus tadi itu ada dendam berkepanjangan, sulit untuk move on. Sehingga ada dendam dan apa yang menjadi kebijakan nantinya itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Kan itu tadi. Karena ada dendam ya. Dia tidak bisa move on dari lawan. Itu. Yang kedua, apa yang dikatakan di Pak Nasr mengenai untuk membicarakan masa depan bangsa, ya kan? Masa depan masyarakat, saya kira itu cuma retorika bagi para elit politik kita. Tapi nyatanya kan nol. Tidak ada seperti itu. Andaikan mereka memang betul-betul ingin membicarakan masalah bangsa, masa depan bangsa, Indonesia tidak akan seperti ini. Indonesia tidak akan seperti ini. Indonesia tidak akan terkotak-kotak seperti ini. Ini seperti apa, Dik? Dikatakan bersatu tidak juga. Dikatakan tidak bersatu, kita hidup dalam satu negara. Oke. Tapi itulah realita yang harus kita terima sekarang. Jadi intinya adalah tidak ada kedewasaan berpolitik di masyarakat kita ya. Itu tadi yang ketiga, tidak ada kedewasaan dari politik para elit politik kita. Itu tidak ada. Kenapa? Ya itu tadi dia jual identitas lah, agama lah, atau apa sebagainya. Karena mereka tidak mempunyai kemampuan hanya selain itu. Iya. Dia cuma mempunyai kemampuan hanya pada duit finansial, tapi untuk kemampuan untuk kualitas, untuk berpolitik, itu tidak ada. Sehingga apapun yang akan mereka lakukan, apa yang mereka bisa angkat, ya menjadi komoditas, itu diangkat. Yang penting mereka dapat mencapai tujuannya. Seperti itu. Baik. Itu tidak ada kedewasaan politik. Sehingga apa yang terjadi sekarang, itu adalah bentuk ketidakdewasaan daripada politisi kita. Katanya demokrasi, tapi dia tidak memenuhi perbedaan pendapat. Baik. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saya kira kalau memang kita mempersatukan, kita memang tidak terkotak-kotakan ya Mbak Mel. Ya. Tapi saya kira ada sistem yang harus dirubah. Terutama dalam kampanye. Mungkin istilah saya satu untuk semua. Sehingga ketika mereka tidak terpola, dia terkotak-kotakan. Oke. Baik. Misalnya di KRT ya misalnya. Siapapun yang mau datang di situ kampanye, maka semua masyarakat dimobilisasi. Siapapun yang datang, calon yang datang. Sehingga masyarakat tidak akan terkotak seperti itu. Kan ini tujuannya mendengar apa yang menjadi program kerja mereka. Ya. Itu tujuan mereka. Baik. Jadi biar masyarakat yang menilai siapa yang terbaik dari antara mereka. Yang hilangkan itu namanya baju-baju apartheid itu. Baju partai. Oke. Untuk menghilangkan yang namanya terkotak-kotakan di antara kita. Baik, ini Pak Jono. Kita, ya. Terima kasih Pak Jono pendapatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya pendapat dari Pak Jono tadi. Tidak ada kedewasaan berpolitik. Kalau Rifki mendengarkan statement dari Pak Jono tadi, warga Makassar ini yang bergabung, gimana Rifki? Kalau dari saya sih betul kayaknya kalau dibilang tidak ada kedewasaannya dalam berpolitik. Mungkin saya baru bakalan terjun untuk politiknya itu tahun depan untuk memilih. Cuman saya rasa dari setiap media yang saya lihat dan saya baca itu kayak apa ya, tidak lawannya itu tidak terima kalau dia kalah. Apapun itu dalam kampanyenya,
seperti yang pernah saya baca, ada kepala desa tidak terpilih. Paving yang sudah mereka buat jalannya itu malah dibongkar lagi. Itu kan kayak kalau memang dia memikirkan untuk kesejahteraan rakyatnya, seharusnya menang ataupun kalah itu harus terima. Apapun yang mereka sudah lakukan itu ya biarlah berjalan, biarlah yang terpilih yang melanjutkan. Oke. Jadi nggak asik ya kalau nggak dipilih kalah. Terus paving blocknya diambil gitu ya. Nah itu pengalaman itu beberapa tahun sebelumnya di pemilu itu sempat terjadi seperti itu Pak ya, khususnya untuk pemilu legislatif. Pak Firdaus, kalau melihat hal seperti ini yang disampaikan tadi Pak Jono, ada apa istilahnya ketidakdewasaan berpolitik. Kemudian tadi saya sempat mencatat bahwa retorika politik dari elit politik itu juga salah satu yang jadi tontonan ya, karena mereka tidak punya kemampuan berpikir tapi kemampuan finansial yang ada. Akhirnya jatuhnya politik identitas dan politik uang. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Jono itu adalah cerminan politik, wajah politik kita hari ini, meskipun kita tidak generalisir ya. Karena pada akhirnya juga kan ada tokoh-tokoh baik yang terpilih, orang pemimpin-pemimpin yang hebat yang terpilih. Tetapi sebenarnya inilah dari tema kita hari ini. Kita startnya memulai dari bangunan persepsi kita bahwa politik itu asik. Lalu kemudian langsung kita meneropong bahwa tujuan kita berpolitik adalah menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita ingin memperbaiki bangsa. Sehingga kalau startnya sudah baik, persepsi kita energinya positif bahwa politik itu asik gitu. Asik itu ya bukan gontok-gontokan, bukan bermusuhan, bukan identitas, tetapi kita itu ada kebersamaan. Ya membawa asik itu kan karena kita ada kenyamanan di situ. Nah, bagaimana politik ini menjadi asik, menjadikan kita nyaman, tidak menjadi rawan, cari lawan gitu. Tetapi berpolitik ini menjadi asik karena ini sebuah pesta itu. Bukan tawuran itu, bukan perseteruan. Dan apa yang kita tuju, kita ingin menjadi negara yang utuh, yang satu. Tentu untuk mewujudkan negara kedaulatan NKRI dan sebagainya, kita memang harus punya kepemimpinan. Dan masa depan negara bangsa juga ya sangat tergantung pada pemimpin. Nah itu wajah politik kita hari ini. Tetapi Pak John, ke depan kita ini sedang membincangkan bahwa 2024 itu besar kemungkinan terjadi transformasi politik yang berubah gitu. Dari segi pemilih. Dasarnya adalah dominannya generasi Z tadi. Generasi Y. Generasi yang kalau kita sebut misalnya pemilih milenial itu sudah di angka 50% lebih dari total pemilih. Nah, mereka ini adalah pemilih yang memiliki karakter misalnya aktif, bermedia sosial, digital, sehingga sebenarnya bisa diamputasi money politik. Bukan itu penentu. Artinya bisa saja nanti ada orang kandidat calon yang uangnya banyak, tidak dihitung, tidak diperhitungkan. Artinya kalau dia hanya mengandalkan uang bukan garansi. Kalau yang lalu mungkin iya, tetapi ke depan ini kan anak-anak milenial itu hanya tergantung misalnya dengan smartphone-nya. Di situ hanya melihat. Nah, sehingga dia tidak butuh saya dikasih berapa wani piro, mau dikumpul dimobilisasi enggak. Karena dia sudah melihat, baru sekilas melihat kandidatnya, apa yang dia lakukan, bagaimana boleh pencitraannya. Sehingga dia tidak perlu lagi berinteraksi secara langsung dengan kandidat itu, termasuk timnya. Karena cukup saya mengenal Mbak Melani ini siapa, Rifki ini siapa, lalu kemudian saya sudah punya kesimpulan. Tinggal saya pastikan bahwa Pak Asram daftar saya di KPU, saya daftar, saya akan memilih. Itu aja. Saya tidak ingin lagi dimobilisasi, turun karena kecenderungan anak-anak milenial itu kan memang juga tidak terlalu tertarik gitu. Hal-hal yang seperti itu. Lalu kemudian anak-anak milenial itu nanti sangat tergantung pada isu apa yang dimainkan oleh kandidat. Coba kita lihat orang-orang yang terkenal. Itu kan untuk ukuran capres ya. Ganjar itu kekuatannya di mana? Di media sosial. Ridwan Kamil kekuatannya di mana? Media sosial. Anies Baswedan di mana? Media sosial. Nah, jadi tokoh-tokoh yang terus melambung namanya ini itu karena di media sosial, yang mana gayanya, style politiknya itu kan lebih cenderung untuk mengikuti gaya daripada anak-anak milenial. Nah, makanya politisi ke depan ini warning juga bahwa kalau Anda mau terpilih itu harus sudah mulai beradaptasi dengan gaya politik yang dikehendaki oleh anak-anak milenial.
Nah, pertanyaannya sekarang, Rifki itu yang disukai yang seperti apa? Misalnya, anak-anak sekarang berdasarkan misalnya survei, ada survei yang mengatakan bahwa anak Makassar khususnya ya, Makassar Sulawesi Selatan itu lebih cenderung nyaman ketika ngumpul-ngumpul di warung kopi, di warkop, di kafe-kafe. Karena itu banyak ya warkop di sini ya. Orang tua juga kan begitu, Pak Jono juga kan banyak di warung kopi gitu misalnya. Tetapi anak-anak milenial itu bukan lagi ngopi seperti orang tua, dia berkreasi di kafe-kafe itu, misalnya. Nah, dan mereka tidak terpisah. Kalau orang tua ini kan ke warung kopi ngobrol, ngalor ngidul apa saja dibicarakan. Kalau anak-anak milenial ini enggak. Itu mereka akan dengan smartphone-nya dia akan berselancar di dunia maya, mengakses banyak hal. Jadi yang mereka butuhkan tinggal wifi, kuota gitu, itu aja. Makanya kalau ada kandidat itu mungkin kalau bentuk money politiknya paling mengirimkan menyiapkan wifi. Jadi bikin posko-posko saja itu ndak usah, posko-posko yang kafe dengan minuman yang ala kadarnya, lalu kemudian difasilitasi, terserah mereka mau bikin apa di situ. Ini kita lihat misalnya kemenangan dari Bongbong Marcos di Filipina itu kan anak dari pemimpin yang dulu diktator sampai diturunkan. Tapi kenapa kemudian anaknya hebat? Itu karena mampu memainkan isu yang lagi tren pada saat menjelang pencoblosan. Jadi memainkan isu itu penting untuk disurvei apa yang menjadi kecenderungan diminati oleh anak-anak muda. Dan itu biasanya orang lebih melihat apa yang lebih dekat dengan dirinya. Jadi bagaimana kita bisa menyapa anak-anak milenial ini. Nah, makanya sudahilah itu isu-isu agama, isu-isu politik identitas, persoalan SARA. Karena anak-anak kita tidak ke sana. Justru dia akan melihat nanti apa yang lebih dekat kepada dirinya. Sehingga dia bisa mendekatkan diri, mengenali sampai dipengaruhi oleh kandidat. Nah, makanya siapa kandidat yang sangat populer ya kita lihat misalnya itu tadi Ridwan Kamil, Ganjar, Anies Baswedan, siapa lagi tuh tokoh-tokoh yang muncul. Itu kan pasti kenapa dia populer, jadi viral, itu karena mendekati kelompok-kelompok milenial. Jadi sekali lagi saya melihat ke depan itu kan nanti ada pergeseran. Demokrasi kita memang sudah demokrasi digital. Nah, hanya warningnya lagi. Kita ini kan memang pengguna media sosial tertinggi, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, bahkan di dunia pun kita ini tergolong tinggi, jumlah penduduknya yang banyak, lalu kemudian pengakses media internet yang banyak. Dari sekitar 270 lebih penduduk Indonesia sekarang, 200 jutanya itu pengguna media sosial aktif, kurang lebih ya. Artinya sekarang kalau kita punya tim media masuk ke media sosial, itu memungkinkan untuk kita dikenali. Nah, tinggal untuk mempengaruhi untuk elektabilitasnya tergantung isu apa yang dimainkan. Dan itu isu temporal, itu tidak permanen. Makanya janji-janji politik itu kadang-kadang tidak terlalu bisa didengarkan lagi. Orang hanya mau mengidentikan anak-anak muda ini, saya lebih cocoknya sama Mbak Melani atau sama Pak Firdaus. Itu Firdaus itu jualnya apa? Wah, saya nggak terlalu, meskipun Pak Firdaus ini misalnya terlalu ilmiah, nggak nyambung saya, bukan itu. Nah, atau Mbak Melani, oh ini ternyata saya sangat dekat, chemistry-nya ketemu, akhirnya kan saya milihnya. Jadi memang di situ nanti ada pengaruh subjektivitas. Jadi sangat sulit untuk didikte anak-anak muda itu. Oke, Pak Firdaus, menarik ya, tadi disebutkan bahwa 2024 nanti 50% plus 1 itu pemilih milenial. Itu istilah saya ya, istilah saya artinya begitu dominannya. Angka tepatnya ada di KPU. Pemilih pemula ya yang akan mendominasi nanti. Enggak, pemilih milenial. Jadi yang anak muda ya, dengan punya karakter memilihnya tidak lagi seperti orang tua yang mau wani piro dikasih berapa ini. Jadi cenderung nanti politik kita itu tidak terlalu anarkis di lapangan, tetapi tetap wajahnya buruk di media sosial karena ada hate speech apa segala macam. Itu yang harus kita luruskan. Saya baru mau nanya itu tadi ya. Ada sisi positifnya pasti, tapi ada sisi negatifnya juga karena media sosial akhirnya jadi tempat perang mungkin ya. Kita di dunia masih tergolong negara yang masih tinggi ujaran-ujaran kebencian, permusuhan apa. Kita lihat sekarang media sosial apa coba isinya. Itu. Pasti orang baru misalnya diorbitkan viral tiba-tiba dibunuh gitu, followersnya hilang gitu. Itu sangat sulit untuk bisa menjaganya.
Kita lihat misalnya si A, si B itu kan yang Iya. YouTubers misalnya, tiba-tiba anjlok itu. Ya. Dalam Mereka- sekejap ya. Dalam sekejap tiba-tiba kehilangan sampai 1 juta, kehilangan sekian. Itu penyebabnya apa itu? Jadi kadang-kadang netizen ini sadis juga gitu. Nah, kecenderungan pemilih kita itu adalah representasi dari netizen. Nah, ini yang harus disehatkan. Makanya di ruang media sosial kita harus membuat pemilih itu asik. Oke, saya mau tanya Rifki nanti ya, kira-kira pemimpin seperti apa yang bakal menarik perhatian Rifki, dan tentunya ini memberikan gambaran mereka yang seusia dengan Rifki. Tapi sebentar, kita terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Anda sudah terhubung. Halo, selamat pagi. Oke, bisa dicoba kembali. Rifki, kira-kira pemimpin seperti apa ini yang bakal menarik perhatian Rifki selaku Gen Z ini ya? Kalau ditanya seperti itu sih Kak, kalau soal pemimpin yang kita sukai itu kayaknya yang berkarakter anak muda banget begitu. Kayak mengerti apa yang kita perlukan. Apa yang Rifki perlukan kalau begitu? Begini. Wifi dan Itu salah satu. salah Iya satu. kan? Artinya kan benar tadi kan. Iya, Jadi iya. dia akan mengidentifikasi dengan dirinya siapa yang lebih dekat dengan dirinya. Nah, jangan-jangan nanti ada kampanye virtual. iya, betul. Kita ikut saja dari rumah masing-masing. Gimana Rifki? Apa yang Rifki perlukan selaku ini? Kalau yang saya perlukan sih Heeh. kayak fasilitas untuk kita berkarya lebih jauh lagi. Oke. Kayak seperti kita belajar di sekolah-sekolah terus, masuk ke sekolah, duduk belajar sampai dengar sore, materi. malamnya kerja tugas. Bosan ya? Bosan sekali. Bosan. Saya bilang bosan Pak ya, dia pakai sekali. Bosan Bosan sekali. sekali. Tidak ada waktu untuk kita mengeksplor diri, mengeksplor apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita sendiri kayak butuhkan untuk negeri ini. Kayak kita itu ditekan untuk belajar, malamnya kerja tugas, gitu terus. Tidak ada Monoton. yang monoton sekali. Oke. Jadi kita butuh pemimpin yang mengerti anak muda seperti saya ini, mengerti apa yang kita butuhkan, bagaimana kita kesehariannya butuh apa untuk bisa lebih maju, bisa lebih leluasa untuk berkarya, pendapatnya juga bisa lebih apa Didengarkan. ya? Didengarkan ya, seperti itu Kak. Oke, didengarkan dan ditindaklanjuti ya, jangan Iya, dengar aja ya jangan baru didengarkan masuk kotak. saja. Kita terima penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dari Mas Sahir di Palopo. Pak Sahir di Palopo, silakan Pak Sahir. Terima kasih kepada narasumber. Yang ini tidak lama lagi kita ini adakan pesta demokrasi kembali untuk memilih legislatif dan yudikatif. Jadi sebagai rakyat, marilah kita mencermati keadaan sekarang. Cermati baik-baik. Memilih DPR, definisinya bahwa DPR adalah mewakili rakyat. Memilih eksekutif adalah jabatan politik mewakili rakyat. Jadi saya minta supaya diperbaiki itu tingkah laku moral dan tindakan. Ya. Kasihan rakyat di bawah. Dan yang saya minta di sini agar supaya ada pemisahan. Katakanlah investor asing datang ke Indonesia mengeruk alam kita. Pisahkan itu. Mana UMR Indonesia, mana UMR asing. Kalau UMR-nya asing 25 juta, lantas tenaga kerja kita kasihan yang ini yang setiap hari berdarah-darah mengetuk batu di situ. 25 juta UMR-nya orang asing, dikasih cuma 10 juta, 15 juta ini kemana? Harus ada keadilan di situ, harus ada moral di situ. Baik. Sudah banyak di luar daripada kontraknya itu yang diambil. Kemudian kedua, ini komoditas petani jangan terlalu dicampuri, Pak. Banyak itu penelitian-penelitian ke luar negeri. Jadi bilang di luar negeri ini harganya ini kakao, harganya ini sekian. Kok di sini dikasih murah terus? Jangan dia campur, kasihan rakyat. Sedangkan mereka itu adalah wakil rakyat. Nah, sebagaimana dalam Pancasila,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kalau ini Pancasila, salah satu Pancasila rusak, maka rusaklah ketuhanan. Jadi berhentilah Pak, rakyat ini saya bilang, cermati Pak, cermati rakyat, memilih pemimpin ini. Jangan kita gadai uang 100.000, 200.000 itu, negara kita ini selama 5 tahun ini disengsarakan. Kita ini disengsarakan. Baik, Mata Pak. sudah melihat. Ya, baik. Nangis rakyat di bawah. Baik Pak Sahir. Iya. Ya, sementara itu saja Terima Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Sahir. Nah, ini Rifki, ini gambaran dari pemilih yang mungkin sempat menyesali pilihannya ya, karena terbukti sekarang ada beberapa hal yang menjadi keluhannya seperti tadi UMR, UMP, kemudian juga tentang komoditas. Nah, itu satu sisi itu menjadi gambaran bagi Rifki untuk menyesuaikan nanti kira-kira pemimpin seperti apa yang akan Rifki pilih sesuai dengan apa yang Rifki butuhkan ya. Karena ternyata pada Pak Sahir ini beliau tidak menemukan dari wakil rakyat ataupun pemimpin yang sudah dia pilih. Pak Firdaus, kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Sahir tadi, ini sepertinya meluapkan kekecewaan ya, apa yang sudah dialami selama ini. Apakah ini nantinya tidak akan terjadi pada pemilih milenial kita? Tentu terjadi. Jadi justru inilah yang kita waspadai. Jadi kan apa yang disampaikan Pak Sahir tadi itu adalah suara lirih dari rakyat yang memang memotret realitas. Jadi kita kadangkala ingin meyakinkan pemilih pemula bahwa pemilih itu asik Dinda, asik Nanda gitu. Tetapi kan mereka mendengar dari keluarganya, kamu nggak bisa sekolah gitu, kamu sulit untuk kuliah karena hasil bumi kita begini dan begitu. Nah jadi kadang-kadang kita mau mengajak ini asik, tetapi kan di depan kita potret politiknya seperti itu, ada eksploitasi segala macam. Karenanya ini memang harus diawali juga dari kedewasaan berpolitik dan orientasi kebangsaan dari para elit-elit politik itu sendiri. Saya ingin merespon sedikit dari apa yang disampaikan Pak Zahir, bahwa gini Pak, saya pernah mendengar langsung dari seorang pengusaha yang mengatakan bahwa seandainya negara memberikan saya wilayah, kalau tidak salah apa kalau utara, timur itu yang potensi nikel ya, yang besar sekali. Jadi bukan hanya yang dikelola sekarang, tetapi ternyata ada wilayah yang sudah digambarkan di waktu itu dipresentasi, ada garis-garis merahnya. Ternyata ini sudah dikuasai ini, dikuasai ini, dikuasai itu. Kata dia, potensi yang ada dari sumber daya alam itu, kalau ini diberikan ke saya siap membayar utang negara yang sekian ribu triliun. Saking kayanya kita. Artinya kalau kita hitungan matematika, kita ini punya potensi anggaplah 10.000 triliun misalnya. Utang negara misalnya 10 triliun, anggaplah 8.000 triliun. Lalu kemudian saya bisa membayar utang negara, saya yang bayarkan utang negara, asalkan wilayah itu saya dikasih. Ibaratnya begitu. Artinya apa? Kita punya kekayaan sumber daya alam sebesar itu. Jadi kalau kita ditakuti utang negara sekian dan segitu, sebenarnya bisa dibayar dari sumber daya alam kita, seandainya negara memfokuskan untuk menggali, memberdayakan sumber daya alam yang ada, kemudian untuk dipakai bayar utang. Andai kan begitu istilahnya. Tetapi apa yang terjadi? Daerah itu sekarang dikuasai oleh investor-investor asing yang sudah dapat izin dari ini, dan saya kira kalau Pak Sahir itu akan melihat berapa mobil Spator, mobil truk yang mengangkut tanah-tanah yang sudah bercampur dengan nikel apa gitu, dieksploitasi sedemikian rupa. Akhirnya negara dapat apa gitu. Nah, dan yang dipekerjakan siapa? Yang dipekerjakan adalah, saya melihat itu kan misalnya dispensasinya harus orang sebagian tenaga asing dari tapi ahli ya. Tenaga-tenaga digunakan dari penduduk setempat, ada juga dari asing. Tetapi itu kan juga lihat dari cara kerjanya, malah kita yang kerja itu. Ada teman itu kerja, bagaimana dulu kerja di sana? Kerja itu nggak kita kenal waktu lagi. Tenaga yang kita diporsir sedemikian rupa. Memang ada uangnya, tetapi satu kali collab ya sudah, karena memang kita kerja nggak ada tidur, nggak ada istirahat segala macam, diporsir. Nah, itu artinya itu fakta. Ya.
Lalu kemudian apa yang menjadi pikiran dari para elit-elit politik ini? Adakah yang memikirkan negara bangsa seperti itu? Jadi saya kira Pak Zahir ini adalah seorang yang memiliki nasionalisme, prihatin terhadap negara bangsanya, lalu kemudian bertanya, bagaimana misalnya negara kita ini ke depan itu bisa terarah menjadi negara yang orientasinya menjaga persatuan dan kesatuan dan mesejahterakan masyarakat. Ini kan tidak. Di depan mata gitu kita melihat bagaimana tanah air ini dieksploitasi oleh kelompok-kelompok tertentu, yang mana sebagian anak-anak bangsa yang menjadi bagian yang mengeksploitasi itu. Jadi kan mereka kadang-kadang menjadi perpanjangan tangan gitu dari tangan asing atas nama perusahaan orang Indonesia, tetapi sebenarnya di belakangnya ada perusahaan asing dan sebagainya dan mengeksploitasi. Nah, inilah yang kadangkala kita ingin mengajari adik-adik kita, anak-anak kita bahwa politik itu asik. Tetapi ketika ada suara lirih seperti itu, tapi begini Nanda, hasil bumi kita gitu. Itu kan soal kebijakan saja. Kita kan sangat kaya itu. Nah, tetapi jalan tidak ada sehingga hasil bumi kita, durian saja dari Palopo misalnya, Pak Zahir itu harga di sana di kebun berapa Pak? Di Makassar berapa itu? Iya. Pasti Bapak kaget kalau misalnya makan durian di kebun dengan makan durian di Makassar harganya berapa itu. Kenapa sampai semahal itu? Yeah. Nah, karena kita tidak ada transportasi yang bisa memudahkan akses untuk komoditas kita. Baik. Jadi komoditas hasil pertanian itu sudah dieksploitasi. Nah, sehingga hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, akhirnya yang dirugikan tetap masyarakat. Baik, ini sebuah kenyataan yang cukup menyedihkan ini. Rifki, tanggapannya, ini kita terbatasi juga oleh waktu, kurang lebih 2 menit tersisa waktunya. Bagaimana Rifki melihat hal ini? Apakah masih tetap dengan penuh semangat pada diksi yang positif tadi bahwa pemilu itu asik dan bisa menyatukan Indonesia? Saya kira iya bisa. Saya sangat tetap optimis ya? Tetap optimis, harus, karena menurut saya satu suara dari milenial itu adalah satu langkah untuk menuju perubahan. Asik. Jadi one step for revolution. Asik. Jadi satu suara itu sangat penting. Ini kalau dia ngomong one step for revolution, saya jadi ingat itu biasanya di bangku sekolah itu ada tulisan itu dikir-kir gitu ya, pakai Steve X atau pakai cutter ya. Nah, ini ternyata kita perlu optimisme seperti ini ya dari milenial kita ini. Saya berharap Rifki bisa menularkan semangat ini. Amin. Dan juga bisa mencerahkan teman-temannya yang lain bahwa inilah gambaran Indonesia saat ini, tapi satu sisi kita tetap berusaha untuk positif menghadapi pemilu 2024 nanti. Pak Firdaus, Rifki, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Untuk waktunya pagi hari ini, kita akan tetap menginspirasikan yang terbaik untuk Indonesia. Baik pendengar, mengakhiri kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini, Rabu 27 Juli 2022, kita akan segera menghadirkan pemutaran lagu Indonesia Raya tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.